apakah di Malaysia juga eh, mengalami isu yang sama, Ci, bahwa anak-anak itu ke sekolah karena sudah fasenya saja, kemudian ya sudah itu seperti apa ya? Seperti tanggung jawab gurunya, kemudian orang tua seperti saya bisa katakan berlepas tangan pada Betul. tanggung jawab di bagian itu. Tanya apa-apa lagi? Ada nih, Ci. Saya mau tanya tentang bahasan lain lagi. Jadi Okey. Umar ini kan bilang dia selain bahasa dia juga belajar logika, kemudian Hmm. geografi dan sejarah. Hmm. Kalau logika mungkin kita sudah sama-sama bisa bersepakat ya, Ci, ya, karena logika itu Ya. kan common sense. Yes, betul. Semua harus punya. Nah, kalau untuk saya sendiri ketika baca itu, saya kan tidak suka sebenarnya, Ci, baca tentang geografi atau sejarah itu saya sukanya mengantuk begitu. Kalau Ciliana ini kan memang suka baca, kemudian sejarah juga, histori Ciliana juga menikmati. Nah, kalau dari pendapat Ciliana sendiri, gimana, Ci, tentang itu? Itu sebabnya kenapa saya memfokus kepada genre fiction Oke. ataupun thriller. Mhm. Sebab semua thriller yang baik ataupun fiction yang baik Mhm. itu mempunyai semua ciri-ciri yang apa yang Cik Raihan sebut. Sejarah, geografi, budaya, bahasa dan semuanya. Tetapi Mhm. diceritakan dengan menarik, dengan bahasa yang menarik, dengan ayat yang cantik. Mhm. Dan cerita itu sendiri yang menarik perhatian pembaca. Jadi kita tidak terlalu bosan membaca benda yang dry seperti itu, bukan? Oh, ya, Okay. Itu betul. sebabnya saya fokus. Tetapi untuk menulis sesuatu fiction yang baik, kita perlu membaca semua itu. Tidak boleh tidak. Kita Oke. tidak boleh skip. Mhm. Sebab tiada jalan pintas untuk menulis fiction Oke. kecuali macam sekarang, Alhamdulillah, penulis kita sangat bertuah sebab kita ada YouTube, kita ada banyak bahan yang kita tidak perlu pun membaca. Mhm. Sebanyak bahan visual yang Oke. membuatkan kita tidak perlu membaca sangat. Mhm. Jadi apabila dengan bantuan-bantuan itu kita menulis fiction yang cantik, yang ceritanya bagus, Mhm. membuatkan kita automatically secara tidak langsung kita akan mengetahui isu bahasa, isu perkara geografi, sejarah dan sebagainya. Ah, oke. Betul tak? Iya, Hmm. betul. Hmm. Tapi Ci, kalau itu kan tadi dari sisi Ci akan menulis buku bergenre fiction mungkin. Nah, kalau untuk mungkin saya ini kan bukan penulis. Kemudian saya tidak ada lah, belum ada sejauh ini belum ada menuju ke menulis gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran secara umum sendiri, mungkin seperti Umar kan dia menceritakan di bab pendidikan itu bahwa sejarah dan geografi ini sesuatu yang memang perlu dipelajari oleh manusia secara umum begitu, Ci. Betul, Nah, saya sokong. eh, ah, Tetapi secara tidak langsungnya mhm, kita juga boleh mempelajari sejarah dengan geografi dengan membuat kembara berjalan. oke, Kita travel ke mana-mana. ya, Tetapi tidak semua daripada kita yang mampu untuk betul, berjalan, untuk travel, bukan? Saya betul. sendiri tidak mampu untuk travel. Oh, Jadi salah satu apa yang saya mampu ialah membaca. Dan oke, apabila kita membaca, kita berada di dunia yang lain. oke, Kalau sekarang saya berada di Kelantan, Malaysia, mhm. saya sebenarnya tadi saya baru balik dari Spain, Sepanyol. Oh, oke, Sebab saya sedang membaca sesuatu berkaitan dengan Ottoman, sejarah oke, Ottoman, oke, Kesultanan, mhm. dinasti. Okay. Oke, Sebegitu. Jadi dari situ kita boleh menarik minat pembaca ataupun kalau dalam konteks kita sekarang pembaca mhm, muda mhm. kepada sejarah, terutamanya sejarah keagungan Islam. Ya, Dan sebagai penulis, saya sendiri pada mulanya saya terpikat dengan sejarah Christianity, dengan oke, apatah lagi dengan buku-buku yang begitu bestseller seperti Dan Brown, oke, Angels and Demons semua Hmm, itu kan. ya, Tetapi kita tidak ada buku yang mengagungkan Kesultanan Islamiyah dalam konteks besar yang pada peringkat antarabangsa. oke, Saya sangat teruja dan teringin untuk
menterjemah mungkin ataupun menjadi penyunting kepada karya-karya sebegini. Oh, oke. Alhamdulillah di Malaysia saya telah menjumpai beberapa orang penulis yang ke arah itu. Walaupun Ah, mereka belum begitu bagus, oke. sebab kita tidak akan bagus kalau kita tidak bermula. Ya. Saya juga sebagai editor, saya juga punya banyak buat kesilapan. Oke. Pada 3 tahun pertama saya bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka, saya Mhm. tidak pernah mengatakan saya editor. Sebab saya Oh, sangat takut. so, Saya tidak pernah. Sebab memang lagipun jawatan kami, walaupun kami sebagai editor, jawatan uh-huh. kami di sana semasa saya bekerja di sana Mhm. adalah pegawai perancang bahasa. Oh, Tapi oke. itu jawatan dalam kerajaan Malaysia lah. Malaysia. Okey. Mhm. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana. Oke. Dan apabila saya 3 tahun pertama saya sangat takut untuk menjadi editor. Dan saya sebenarnya sampai sekarang masih terkejut kenapa saya diterima masuk ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Sedangkan background saya adalah Mhm. lulusan Sains nuklir. sains. Yes. Aha. Bukan Oke. bahasa, bukannya masyarakat ataupun maskom ataupun sebagainya. Aha. Dan apabila saya masuk ke dalam Dewan Bahasa, menjadi sebahagian stafnya, saya faham kenapa. Sebab kita betul-betul kekurangan editor yang bagus dalam Mhm. pelbagai jurusan, terutamanya dalam jurusan sains. Oke. Kita tak perlu menjadi seorang yang pakar, Ya. tetapi sekurang-kurangnya mendapat ada ilmu asas. Sebab kita ada pakar rujuk sendiri. Dan saya Ya. sendiri apabila semasa di sana dan sampai sekarang pun saya masih menyunting karya-karya ilmiah Mhm. daripada fiksyen. Oke. Sebab saya rasa kita mempunyai penulis yang banyak, minta maaf, kita mempunyai banyak penulis yang bagus. Oke. Tetapi yang banyak ilmunya, tetapi yang bagus ilmunya, tetapi mereka tidak mampu, kurang mampu untuk menterjemahkan idea, pemikiran, ilmu mereka dalam bentuk karya yang bagus yang Oke. boleh dibaca ataupun boleh difahami oleh layman dengan seronok. Kita Oke. baca, wow, santai. Ilmu masuk. Kita dapat humornya, kita dapat Oke. ilmunya, kita dapat hiburannya semua. Oke. Itu sesuatu yang sukar. Sebab kebanyakan buku, terutamanya buku motivasi ataupun fiksyen yang umum, Mhm. kita akan dapat buku apabila kita baca, kita sekadar terhibur dalam tempoh 15 minit. Tetapi kita tidak teruja untuk mengetahui apa selepasnya. Mhm. Contoh macam dalam Abiku Memang Beda ini, Oke. dia menulis beberapa kisah Nabi. Mhm. Betul kan? Okey. Betul. Saya rasa dalam bab 2 atau bab 1. Bab Jadi untuk okey, saya terlupa, saya Heeh. tiada kat sini. Ya, Jadi oke. apabila pembaca membacanya, dia Mhm. akan tertarik, harapnya insyaAllah, Ya, dia akan insyaallah. tertarik untuk mengetahui kisah tersebut. Jadi dia akan Ah, mencari lagi. Itulah buku yang bagus. oke. Kita akan mendidik, mengajar ataupun mendidik Mhm. pembaca untuk mencari lagi ilmu, Oke. informasi berkaitannya. Oke. Jadi dia tidak berhenti di buku yang dia baca itu aja ya, Ci, ya. Dia Iya, akan betul. berlanjut mencari buku-buku lain yang berhubungan atau relate dengan apa yang sudah dia dapatkan dari buku sebelumnya gitu ya, Iya. Ci. Oke, oke. Iya. Lalu, Ci, ini sedikit jam gak apa-apa ya, Ci? Tidak apa-apa ya. Saya mau tanya soalan sekolah lagi, Ci. Sekolah di Okey. Malaysia. Okey. Jadi ada juga isu di Indonesia kalau jadi apa ya? Saya takut terkesan bagaimana, tapi terkadang orang tua itu menyekolahkan anak itu seperti penitipan anak begitu, Ci. Jadi Eee, seperti kan, Umar juga cerita kenapa Abi mendidik Umar secara langsung, karena setiap anak ini sebenarnya berbeda satu sama lain. Jadi perlu treatment yang khusus gitu, yang khas untuk setiap anak. Nah, kalau di Indonesia itu ada isu yang, cukup umum mungkin. Jadi orang tua ini menyekolahkan anak, ya karena sudah fasenya saja, karena memang anak ini sudah harus masuk sekolah, kemudian
progres anak di sekolah pun tidak terlalu di-track, tidak terlalu di-trace oleh orang tua, sehingga level level pengetahuan anak ini tidak benar-benar diketahui oleh orang tuanya gitu. Sehingga seperti yang tadi Ciliana juga sudah bilang, ketika anak-anak ini harus belajar dari sekolah, mereka cukup pening, tambah pening karena ternyata sebegini susahnya menghandle proses pembelajaran anak begitu, Ci. Nah, apakah di Malaysia juga mengalami isu yang sama, Ci, bahwa anak-anak itu ke sekolah karena sudah fasenya saja, kemudian ya sudah, itu seperti apa ya? Seperti tanggung jawab gurunya, kemudian orang tua seperti saya bisa katakan berlepas tangan pada tanggung jawab di bagian itu begitu. Keadaan sama juga berlaku di sini, Cik Raihan. Sebab saya pun sendiri sebenarnya agak terkilat dengan sistem pendidikan. Dan saya merujuk kepada diri saya sendiri. Kami juga, kalau di Malaysia kita ada sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, dan ada setengah tempat sekolah menengah ke SK, sekolah menengah, selepas tu ke college ataupun universiti. Jadi sama lebih kurang, cuma istilahnya berbeza. Dengan timeline pun hampir sama. Umurnya, beza umurnya pun hampir sama. Jadi dia sebagaimana di Indonesia, di sini pun sistem persekolahannya pun sama, sebab apabila sudah cukup umur 5 tahun sudah masuk, ataupun 6 tahun sudah perlu ke sekolah. Apabila umur 13 tahun perlu ke sekolah menengah. Begitu. Tetapi pada masa sama, kita tidak tahu pelajar itu sendiri mungkin belum mengetahui apa yang dia nak buat dalam hidupnya. Di Malaysia juga begitu. Tidak semua pelajar berjaya dalam pelajaran. Banyak pelajar yang lebih cenderung kepada kemahiran teknikal. Jadi alhamdulillah di sini di Malaysia kita ada kolej kemahiran. Di bawah MARA dengan di bawah kerajaan, beberapa contoh kolej kemahiran, contohnya memasak ataupun kemahiran bertukar, kemahiran membaiki kereta. Saya lupa istilah-istilahnya, minta maaf. Jadi itu sebabnya saya sendiri pun saya setuju dengan Tuan Adi. Dalam bukunya apa yang ditulis oleh Umar, bukan kita sebenarnya membuang banyak waktu dan biaya untuk persekolahan, sedangkan hasilnya apabila kita sudah graduate, tidak semua orang boleh pekerjaan dalam bidangnya, ataupun sekadar mungkin kebanyakannya belajar tetapi tidak apa yang dia minat. Jadi pembelajaran itu kiranya membazir. Mungkin kita nampak sebagai membazir, kan? Macam saya walaupun tapi dalam kes saya tidak merasakan membazir, sebab pendidikan saintifik itu membantu saya, membentuk saya dalam disiplin ilmu. Jadi mungkin kebanyakan pelajar secara umum, saya tidak kita bercakap secara umum. Kebanyakan apabila sudah graduate, dia tidak tahu apa dia mahu buat. Apa kerjaya apa yang mahu dipilih. Dapat saya mungkin dari kecil lagi saya sudah jelas saya mahu jadi penulis pada mulanya. Tetapi bila sudah macam Umar, kita semakin matang, kita melalui kehidupan, dan saya turn sikit, melencongkan sedikit cita-cita impian saya sebagai penulis menjadi sebagai editor. Sebab saya secara peribadi, saya bukan seorang penulis yang baik. Sebab walaupun pembacaan saya banyak, tetapi saya merasakan saya belum cukup membaca. Jadi saya rasa bila semakin banyak saya baca, semakin banyak saya tidak tahu. Jadi apabila saya menulis, saya rasa alah, ini macam budak tadika ataupun budak taska, macam it's not good enough for me. So, jadi saya apabila kita langsung bercakap pasal itu, jadi saya terus mahu menjawab soalan Cik Raihan sebelum kita terputus tadi. Sebab di Malaysia, saya bukan seorang yang fenomenal. Saya malah banyak penulis yang membenci saya.
Kenapa, Ci? Sebab saya seorang editor yang tegas. Okey. Okay. Sebab apabila dalam fiction, kalau seorang penulis itu menulis science fiction, kalau faktanya salah, kalau ceritanya salah, fiction itu kita menceritakan ataupun membuat cerita sesuatu berdasarkan sesuatu. Betul. Jadi Ya. kalau formula sains ataupun the basic things in science dah salah, macam mana dia boleh membuat perkara itu yang betul? Contohnya, okay, kalau katakanlah nak buat nanoteknologi ataupun senjata, tetapi unsur kimia pun dah salah semua, jadi tak boleh, bukan? Okey. Jadi kebanyakan penulis yang sebahagiannya bukan yang mempunyai latar pendidikan sains, dia mencerita, ceritanya bagus, idenya bagus, tetapi pelaksanaannya itu kurang tepat. Jadi saya apabila saya membaca draft begitu, saya terus nampak apa kesalahannya dan memang kena tembak lah, kalau di istilah di sini kena tembak dengan saya. Kenapa? Kalau apa yang saya tak tahu, saya akan minta apa rujukannya. Okey. Ya. Jadi itu yang membuatkan saya tidak begitu digemari, sebab saya meminta kenapa dia jadi begini? Kenapa? Okey. Dan faktanya, sebab saya akan semak satu persatu fakta, tarikhnya, dan saya akan tengok ceritanya. Adakah latar masanya betul? Adakah kalau dia buat contohnya flashback kepada sejarah, latar zaman itu bagaimana, pakaian orang itu macam mana, bahasa orang zaman itu macam mana daripada latar sekarang. Jadi semuanya berbeza. Jadi sangat, bagi saya kalau di Malaysia istilahnya sangat cerewet. Kalau di Indonesia saya kurang pasti. Sama, cerewet. Sebab pembaca kita tidak boleh membodohkan pembaca. Betul. Sebab pembaca kita pelbagai. Daripada pelbagai lapisan dan ilmu, pelbagai lapisan pengetahuan semua. Jadi apabila kita mahu menulis sesuatu yang bagus, biarlah ilmu yang disampaikan itu adalah tepat. Betul. Ya. Bukan kita main sekadar tulis fiction. Fiction dia cerita rekaan, tetapi setiap cerita rekaan itu berdasarkan fakta dan perkara yang betul. Jadi walaupun dia fiction, riset di belakangnya atau research di belakangnya itu sebenarnya sangat banyak seharusnya ya, Ci ya. Iya. Kita kena perlu banyak membaca. Nah, kalau dari Ciliana sendiri, tadi Ciliana kan bilang Ciliana itu bukan seorang penulis yang baik kalau menurut Ciliana gitu. Iya, betul. Apa kesukaran yang Ciliana temukan ketika Ciliana menulis sehingga Ciliana merasa seperti itu, begitu? Apabila kita membaca banyak, apabila kita banyak membaca, kita akan merasakan idea kita adalah sekadar picisan. Tiada yang tidak terkini, tidak update. Jadi walaupun dengan ilmu, walaupun saya adalah editor, saya masih juga belajar ilmu-ilmu sains yang terkini dengan ilmu-ilmu yang lain, yang sampingan yang lain. Sebab itulah saya rasa saya kurang kreatif dalam menulis. Tetapi saya boleh menjadi penulis co-writer ataupun editor yang memberi penambahbaikan kepada karya tersebut, insyaAllah. Setelah saya berbincang dengan Ciliana dan Encik Yusuf, mungkin saya juga menjadi salah satu orang yang tadi Ciliana bilang di depan, tidak banyak orang yang melihat profesi ini begitu, Ci. Kemudian saya setelah berbincang dengan Ciliana dan Ci Yusuf ini, ternyata editor itu rumit ya, Ci, sukar. Sangat sukar. Sebab itulah 3 tahun pertama saya tidak berani menyatakan saya seorang editor. Sebab seorang editor adalah yang terlatih. Adalah perlu menguasai bahasa, perlu menguasai ilmu-ilmu dalam bidangnya. Sebab kebanyakan di Malaysia juga kita, saya rasa
kita mempunyai masalah yang sama di mana editor kita tidak banyak yang bagus, yang boleh pelbagai. Mungkin saya fikir mungkin begitu. Sebab sebagai penulis juga saya mempunyai kesukaran untuk mendapatkan editor. Dan apabila saya sebagai penulis, apabila kita berbincang, bercakap dengan editornya, kita boleh tahu kadar perbacaannya, kelulusannya bagaimana. Sebab dalam editorial, bahasa adalah perkara ke-6, ke-5, ke-7. Bukan perkara pokok, bukan perkara yang pertama. Banyak perkara yang kita perlu kuasai sebelum menjadi editor yang baik. Jadi banyak editor, ramai yang bekerja dapat kerja sebagai editor. Dan mungkin mereka dapat menulis sikit-sikit. Bahasa itu memang penting. Kemahiran berbahasa itu penting. Kemahiran bahasa dan berbahasa itu penting. Tetapi ada lagi perkara yang lebih penting. Contohnya ilmu tadi yang saya cakap. Sebab seorang editor yang bagus sangat perlu banyak membaca. Keren. Kalau buat di Malaysia ada kata keren nggak, Ci? Keren itu bagus. Iya, itu maksud saya keren. Ci, saya mungkin ini bahasa terakhir ya, Ci. Jadi Ci Liana diberitahu tidak oleh Tuan Yusuf latar belakang dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Abi kepada Umar. Kan kalau misalnya kenapa Umar menulis buku ini, karena ini syarat dari pendidikan, homeschooling untuk lulusnya. Nah, tapi kalau untuk nasihat-nasihat yang diberikan ini, apakah Ci tahu kenapa Umar diberikan nasihat sebanyak ini? Gitu, Ci. Apakah? Saya dapat merasai kenapa. Tetapi saya cuma dapat buku pertama, jilid pertama. Jadi saya tidak mempunyai gambaran keseluruhan buku ini dari jilid 1 hingga jilid 7. Tetapi saya dapat merasai apa yang Umar mahu sampaikan kepada pembaca. Dan betul, memang bagus begini sebab dia secara tidak langsung memberi nasihat kehidupan sebenarnya, ilmu parenting sebenarnya melalui ayahnya, tetapi disuarakan oleh Umar. Jadi ilmu itu sebenarnya sangat berguna. Jadi apabila pembaca membacanya, merasakan walaupun mungkin ada banyak ilmu ataupun isu yang disampaikan itu adalah serupa dengan buku-buku motivasi yang lain di luar parenting ataupun buku motivasi yang lain. Tetapi apabila dia ditulis oleh Umar, dia menjadi sesuatu yang unik. Dan seorang budak, anak yang homeschool, yang belajar dari rumah, yang tidak mempunyai pendidikan formal. Jadi itu lagi menjadikan dia sesuatu nilai tambah kepada penulisan buku ini. Itu yang dia membuatkan saya tertarik. Sebab itu sebabnya soalan pertama saya kepada Tuan Yusuf, adakah benar Umar ini berusia 11 atau 12 tahun? Sebab bahasanya bagus. Dan macam saya pernah tengok video Cik Raihan dengan Tuan Yusuf. Betul, saya setuju apabila pasal soal bahasa. Buku-buku Indonesia sebenarnya sangat bagus bahasanya berbanding buku-buku bahasa Malaysia. Saya juga sangat menggemari penulis-penulis Indonesia. Jadi Ci, sebenarnya di kalangan saya dan teman-teman saya itu banyak yang mempertanyakan begini. Kami kan alhamdulillah berkesempatan untuk mengenal Pak Adi secara personal juga ya, Tuan Adi ini. Kemudian kami tuh bertanya-tanya apakah materi sebanyak ini tuh tidak terlalu berat untuk diberikan kepada anak sekecil ini gitu, untuk anak yang usianya belia sekali. Kemudian saya konfirmasi kepada Bapak Adi bahwa semua nasihat ini adalah nasihat untuk persiapan Umar memasuki fase balik, fase dewasa gitu. Nah, kemudian saya juga bertanya-tanya lagi, apakah fase balik itu harus mendapatkan nasihat sebanyak ini juga gitu. Kemudian saya pikir-pikir, memang salah satu isu juga yang kita hadapi di Indonesia. Mungkin nanti Ci juga bisa cerita dari sisi di Malaysia ya, Ci.
Jadi kalau di Indonesia itu ada beberapa anak yang ya tidak sedikit anak yang kemudian setelah memasuki fase balik itu mungkin dia kurang persiapan, kemudian dia labil dan kemudian ada saja ya kelakuan anak baru baru memasuki fase dewasa gitu ya Ci ya. Jadi itu juga sesuatu yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut supaya perlu di apa ya disoroti atau menjadi bahasan utama supaya anak-anak ini tidak tidak keluar dari jalur terlalu jauh lah begitu Ci. Nah, apakah itu juga sesuatu yang ya terjadi di Malaysia begitu Ci? Iya, sama Sama sayangnya. ya? Betul, sebab bagi saya ini suatu usaha yang bagus. Oke. Sebab Tuan Adi sendiri telah memberi panduan kepada Umar. Mhm. Jadi dengan adanya buku ini, bahawa bahan bertulis, bercetak ini, dia akan menjadi panduan kepada Umar untuk menjalani kehidupannya. Umar saya kira masih belum terdedah kepada dunia luar. Iya, Saya kira okey. Saya merasakan sebab dia baru 12 dan ya, mungkin berada di sekitar keluarga keluarga. dengan pondoknya, Iya. pesantrennya saja. Mhm. Dia belum lagi bekerja ataupun masuk ke dalam dunia luar yang begitu liar dan begitu masya-Allah. Iya. Saya tidak tahu sebab saya sendiri saya seorang orang kampung. So Iya. apabila belajar di kota, apabila bekerja dan apabila merantau ke satu dunia, kita dapat melihat pelbagai jenis manusia, pelbagai jenis kehidupan. Mhm. Jadi apabila Merah kuat. dan kita mampu mungkin kadang-kala kita tersilap langkah. Saya Mhm. pun begitu juga. Jadi dengan adanya buku ini, dia membantu kita untuk berpatah semula kepada jalan yang betul, Iya. insya-Allah. Oh iya, insya Allah. Hmm. Berarti insya Allah tepat ya Ci bahwa memang anak-anak untuk memasuki fase balik membutuhkan persiapan yang memang sebenarnya tidak sesederhana yang mungkin banyak banyak apa ya banyak yang sudah diterapkan selama ini gitu setakat ini bahwa seharusnya memang anak-anak itu mendapatkan persiapan atau preparation yang lebih matang untuk kemudian memasuki fase yang Masya Allah cukup tidak stabil mungkin bisa Betul, dikatakan ya. Saya setuju sebab ini buku-buku sebegini sangat jarang berada di pasaran Mhm. yang berbentuk santai seperti ini. Ya, Santai tetapi menusuk. iya, Pengajarannya, ilmunya, nasihatnya sangat kata kena tepat pada ketika dan keadaan sekarang. iya, Dan di Malaysia juga tidak banyak buku sebegini yang kita boleh baca secara santai. Kami ada banyak buku-buku parenting semua tetapi bahasnya agak dry. Mungkin saya tidak pasti, mungkin penulisannya agak dry ataupun promosinya ataupun oke, marketingnya. iya, Ini bagi saya Abiku memang berbeza, ini adalah suatu usaha yang sangat baik. iya, Sebab dia sebagai guideline kepada kita. Yalah kita semua manusia. Saya kira mhm, Umar pun nanti mungkin akan menemui masalah dalam mhm, perjalanan hidupnya. iya, Iman kita ada turun dan naik. betul, Jadi cuma Umar sedikit berbeza, sedikit istimewa sebab dia mendapat seorang ayah yang sangat mhm, bagi saya sangat matang, sangat dia tahu apa yang dia nak buat. iya, Jadi itu satu anugerah bagi saya. anugerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Oke, mungkin kita bisa ibaratkan misal kita ada perjalanan jauh, misalnya kita mau pergi ke kota lain, kemudian kita tidak tahu akan menghadapi apa di tengah-tengah, tapi alhamdulillahnya kalau sudah disiapkan sejak awal, masalah yang sebenarnya bisa saja tanpa disadari ditemui atau tidak sengaja ditemui di tengah, alhamdulillah karena kita sudah ada bekalnya jadi tidak terlalu crowded gitu ya, Ci ya, Ya, tidak terlalu betul. ya. Tidak panik. Kita Iya, tidak tidak panik. ya, ya. Hmm.
Iya, oke. Mungkin cukup Ci untuk sembang santai kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali. Saya sangat bergembira bisa bertemu Ci walaupun virtual Ci. Okey, sama. Saya pun sangat berbanggalah. Sangat I'm honoured to be here. Okay. Alhamdulillah. Saya juga merasa honored bisa berbicara dengan editor Malaysia, editor, penterjemah, dan insya Allah penulis ya Ci ya. Insya Allah. InsyaAllah. Okay. Insya Allah. Terima kasih kepada Cik Raihat dan Hak Sama Books ya untuk memberi kesempatan untuk saya berbicara. Alhamdulillah berkesempatan. Oke, mungkin saya tutup ya Ci. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Ciliana berikan kepada saya dan kepada Hak Sama Book. Sudah bisa bertemu secara virtual, sudah bisa bercerita banyak ya Ci ya tadi. Bercerita cukup banyak. Semoga kerjasama dan dalam proses penyuntingan ini bisa ini ya Ci ya, bisa berjalan lebih lanjut, lebih lama. InsyaAllah. Ya. Sekian, terima kasih. Sedikit informasi kepada pemirsa bahwa untuk jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 sudah bisa dipesan. Untuk versi Malaysia semoga bisa segera ya Ci, versi jilid 2 dan jilid 3-nya. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Saya selaku host dari channel ini undur diri. Terima kasih kepada Ciliana dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan kita pada pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.